Jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang proses translasi, yaitu salah satu bagian dari proses ekspresi gen. Kita akan mendiskusikan bagaimana proses translasi dan post-translasi terjadi baik pada organisme prokariota maupun eukariota. Mari kita ikuti lebih lanjut yuk. Translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Secara umum, sintesis protein melibatkan dua proses utama, yaitu transfer informasi dari RNA sekuen menjadi asam amino sekuen. Yang kedua adalah proses kimia yang menggabungkan antar satu asam amino menjadi polipeptida. Kedua rangkaian proses ini kita sebut sebagai translasi. Secara umum, terdapat beberapa komponen yang terlibat dalam proses translasi. Yang pertama adalah messenger RNA. Messenger RNA merupakan tempat menempelnya subunit ribosom yang mengandung kodon yang mengkode pembentukan asam amino. Urutan koden pada mRNA akan menentukan sekuen asam amino dari suatu rantai polipeptida, seperti kita lihat pada gambar berikut. Tiap 3 nukleotida pada mRNA akan membentuk kodon yang mengkode pembentukan satu asam amino. Dan karena terdapat 4 jenis basa nitrogen, maka terdapat 4 pangkat 3 kemungkinan, yaitu totalnya ada 64. 3 di antara 64 kemungkinan tersebut mengkode stop codon yang juga disebut sebagai nonsense, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Pembentukan protein akan berakhir pada stop codon, yaitu kodon yang tidak mengkode pembentukan asam amino. Sementara 61 kodon lainnya yang disebut sebagai sense akan mengkode 20 asam amino yang berbeda. Terdapat beberapa kodon yang akan mengkode asam amino yang sama, sehingga ini disebut sebagai degenerasi of the genetic code, kecuali pada asam amino triptofan dan methionine yang hanya dikode oleh satu kodon saja. AUG digunakan sebagai start codon yang akan mengkode N-formyl methionine pada prokariot dan methionine pada eukariot. Pada prokariot, semua protein akan diawali dengan N-formyl methionine yang strukturnya terdapat pada gambar ini. Selain itu juga ada internal methionine yang dikode dengan kodon AUG yang sama. Komponen kedua yang terlibat dalam proses translasi adalah ribosom. Ribosom merupakan komponen tempat terjadinya sintesis protein, dan ribosomal RNA adalah molekul RNA yang merupakan bagian dari ribosom. Ribosom sendiri tersusun atas 2 subunit, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Ukuran ribosom dan komponen RNA dinyatakan dengan satuan S atau Svedberg yang didasarkan pada kecepatan sedimentasinya pada proses sentrifugasi. Pada prokariot terdiri atas subunit kecil yaitu 30S dan subunit besar 50S dan membentuk kompleks 70S ribosom. Subunit kecil 30S terdapat 16S ribosomal RNA dan 21 protein penyusunnya. Sementara pada subunit besar 50S disusun oleh 5S ribosomal RNA, 23S ribosomal RNA, dan kurang lebih 34 protein lainnya. Sementara pada eukariot terdiri atas subunit kecil 40S dan subunit besar 60S. Keduanya membentuk kompleks 80S ribosom. Subunit kecil 40S tersusun atas 18S ribosomal RNA dan kurang lebih 33 protein penyusunnya. Sementara subunit besar 60S tersusun atas 5,8S ribosomal RNA, 5S ribosomal RNA, 28S ribosomal RNA, serta 49 protein. Pada proses translasi, ribosom terikat pada sekuen inisiasi translasi pada mRNA, kemudian bergerak dari arah ujung 5 ke ujung 3, membentuk polipeptida yang baru. Asam amino pertama dari polipeptida memiliki gugus amin bebas, sehingga disebut dengan N-terminal.
asam amino terakhir dari rantai polipeptida memiliki gugus karboksil bebas sehingga disebut sebagai C-terminal. Komponen ketiga adalah transfer RNA atau tRNA yang merupakan molekul kecil yang berperan sebagai adaptor antara kodon pada messenger RNA dan asam amino yang dikodenya. Setiap kodon pada mRNA akan menempel pada suatu bagian dari tRNA yang terdiri atas 3 basa yang disebut sebagai antikodon. Seperti kita lihat pada gambar ini, asam amino akan menempel pada ujung 3 dari tRNA, sementara posisi antikodon berada pada posisi ini. Beberapa nukleotida pada tRNA termodifikasi menjadi pseudouridin dan ribotimidin. Tiap tRNA memiliki 3 basa yang membentuk antikodon yang akan membentuk pasangan dengan basa pada kodon mRNA. tRNA sendiri dapat berpasangan dengan lebih dari 1 kodon. Hal ini dikarenakan basa pertama dari antikodon disebut Wobble position yang dapat membentuk pasangan dengan beberapa nukleotida seperti diilustrasikan pada gambar berikut. Misalnya, pada posisi Wobble position pada antikodon C, maka akan berikatan dengan G, A berikatan dengan U, G berikatan dengan C dan U berikatan dengan A, G, I berikatan dengan C, A, dan U. Sebaliknya, pada posisi kodon 3 pada mRNA dapat berikatan dengan lebih dari 1 basa pertama dari antikodon, seperti ditunjukkan pada tabel ini. Komponen yang keempat adalah aminoasil tRNA sintetase, yang merupakan kelompok enzim yang mengkatalisa reaksi penempelan asam amino pada tRNA yang sesuai. tRNA yang menempel pada asam aminonya disebut aminoacylated tRNA atau charged tRNA. Secara umum, penempelan asam amino pada tRNA yang sesuai diilustrasikan pada gambar berikut. Awalnya, asam amino berikatan dengan ATP membentuk aminoasil AMP, kemudian molekul ini akan ditransferkan ke tRNA yang sesuai dan membentuk high energy ester bond dengan bantuan enzim aminoasil tRNA sintetase. Komponen translasi yang kelima adalah initiation, elongation, dan termination factor, di mana masing-masing protein tadi berperan pada setiap tahapan proses translasi. Secara umum, tahapan translasi dibagi menjadi 3, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Proses inisiasi pada prokariotik dimulai saat ribosom terikat pada specific translation initiation site yang disebut sebagai ribosome binding site atau Shine-Dalgano sequence. Dimungkinkan bisa terdapat beberapa initiation site yang berbeda pada messenger RNA, karena mRNA prokariotik dapat mengkode beberapa protein yang berbeda atau yang kita kenal dengan istilah polysistronik. Proses inisiasi pada prokariotik melibatkan subunit kecil dan subunit besar ribosom, mRNA, tRNA beserta dengan asam amino inisiator yaitu N-formyl methionine, 1 molekul GTP, dan 3 initiation factor, antara lain IF1 yang berfungsi untuk proses disosiasi atau pemisahan subunit kecil dan subunit besar dari ribosom, IF2 yang membantu ketersediaan GTP, IF3 yang berikatan pada subunit kecil mencegah subunit besar menempel kembali. Awalnya, subunit dari ribosom berada pada dinamik equilibrium yang konstan antara bergabung dan terpisah. Namun, setelah IF3 menempel pada subunit kecil akan menyebabkan subunit besar tidak bisa menempel kepada subunit kecil dan menyebabkan subunit kecil bisa menempel pada mRNA. Setelah itu, tRNA yang bermuatan dengan N-formyl methionine berikatan dengan kompleks IF2 dan GTP, kemudian menyatu dengan subunit kecil pada ribosom dan mRNA. Setelah itu, IF1, IF2, dan IF3 akan terdisosiasi dari kompleks subunit kecil dan tRNA, kemudian GTP akan terhidrolisis menjadi GDP. Setelah
initiation factor lepas, maka subunit besar bisa kembali menempel pada subunit kecil ribosom. Dan inilah akhir dari proses inisiasi dari prokariotik. Shine-Dalgarno konsensus sekuen pada mRNA diperlukan untuk proses penempelan dari subunit kecil ribosom saat inisiasi translasi. Sekuen Shine-Dalgarno komplement dengan sekuen yang berada pada ujung 3 16S ribosomal RNA yang ada pada subunit kecil ribosom. Komplementari ini menyebabkan terjadinya pasangan basa selama proses inisiasi translasi. Proses translasi pada prokariotik ditunjukkan oleh gambar berikut, di mana proses transkripsi dan translasi terjadi secara simultan, sehingga proses akan berjalan lebih cepat. Arah transkripsi dari arah 5 ke 3, demikian pula arah translasi juga dari ujung 5 ke 3. Sementara pada proses inisiasi sel eukariotik, ribosom terikat pada ujung 5 cap. Kemudian mRNA bergerak sampai mencapai AUG pertama, kodon untuk metionin. Translasi dimulai dari titik ini. Awalnya, subunit besar dan subunit kecil dari ribosom berada pada dinamik equilibrium yang konstan antara bergabung dan berpisah, sampai saat EIF6 menempel pada subunit besar dan EIF3 menempel pada subunit kecil dari ribosom, mencegah penempelan kembali antara subunit besar dan subunit kecil. Kemudian EIF1A dan EIF2 yang sudah berikatan dengan GTP dan tRNA yang membawa muatan metionin berikatan dengan subunit kecil dari ribosom, membentuk pre-initiation complex. Setelah itu, EIF4 yang merupakan cap binding complex membantu kompleks pre-initiation untuk mengenali ujung 5 cap pada mRNA. Kemudian, initiation complex akan bergerak sepanjang mRNA sampai pada start codon, yaitu AUG yang pertama. Setelah itu, beberapa initiation factor akan terlepas dari subunit kecil sehingga memungkinkan subunit besar yang tertempeli oleh EIF6 dan EIF5 GTP untuk menempel pada subunit kecil. Setelah itu, EIF6 dan EIF5 GDP akan terlepas. Inilah akhir dari proses inisiasi pada eukariotik. Selain itu, juga terdapat peran dari poly-A tail pada ujung 3 mRNA dalam proses inisiasi translasi, di mana poly-A tail dapat berikatan dengan cap binding protein yang menempel pada ujung 5 cap dan mempererat penempelan ribosom pada mRNA. Tahapan kedua translasi adalah elongasi. Elongasi membutuhkan ribosom kompleks, aminoasil tRNA, beberapa elongation factor, dan GTP. Ribosom sendiri memiliki 3 site yang dapat ditempeli oleh tRNA, yaitu aminoasil atau A site, peptidil atau P site, dan exit atau E-site. Pada akhir inisiasi elongasi pada eukariotik, kompleks ribosom sudah berada pada start codon, di mana tRNA yang membawa metionin sudah pada posisi P-site. Kemudian, tRNA yang membawa asam amino selanjutnya berikatan dengan EF1-alfa dan masuk ke A-site. Setelah itu, EF1-alfa akan terlepas. Kemudian, EF2-GTP akan menempel dan menyebabkan terjadinya ribosom translocation. Sementara itu, terjadi pembentukan ikatan peptida dari metionin ke asam amino selanjutnya. Setelah terjadi pelepasan EF2-GDP, maka posisi tRNA yang awalnya membawa metionin sudah ada di posisi E-site. Kemudian, tRNA selanjutnya berada pada P-site. Nah, posisi
A site kini kosong dan siap untuk menerima tRNA selanjutnya. Demikian pula pada proses elongasi prokariotik. Pada akhir inisiasi prokariotik, subunit kompleks dari ribosom sudah berada pada start codon, di mana tRNA yang membawa N-formyl metionin berada pada P site. Kemudian EFTU dan EFTS GTP membentuk kompleks dengan tRNA yang membawa asam amino selanjutnya masuk ke A site. Selanjutnya, EFTS akan meregenerasi EFTU GTP untuk kembali digunakan. Kemudian, terbentuk ikatan dipeptida antara N-formyl metionin dengan asam amino selanjutnya. Setelah itu, EFG yang telah berikatan dengan GTP akan masuk ke kompleks ribosom dan menyebabkan terjadinya translokasi ribosom, sehingga tRNA yang kini sudah tidak membawa N-formyl metionin tadi akan berada di A site dan kemudian akan lepas dari kompleks ribosom. Kemudian tRNA yang membawa N-formyl metionin dan asam amino selanjutnya kini sudah berada pada P site. A site kini kosong dan siap untuk menerima tRNA selanjutnya. Enzim yang berperan dalam pembentukan ikatan peptida antara asam amino yang satu dengan asam amino yang lain pada proses translasi adalah peptidyl transferase, di mana reaksinya digambarkan pada gambar berikut. Tahap translasi yang ketiga adalah terminasi. Pada prokariotik terdapat 3 release factor, yaitu RF1, RF2, dan RF3. RF1 mengenali termination codon UAA dan UAG, sementara RF2 mengenali UGA dan UAA. RF3 membentuk kompleks dengan GTP dan berikatan dengan kompleks ribosom. Penempelan release factor ini kemudian akan menyebabkan terjadinya pelepasan tRNA pada P site dari rantai polipeptida. Setelah itu terjadi pelepasan tRNA, mRNA, release factor dari kompleks ribosom. Nah, inilah akhir dari proses terminasi translasi. Sementara pada proses terminasi eukariotik, ketika ribosom sampai pada stop codon, ERF1 akan memasuki ribosomal kompleks pada A site bersama dengan ERF3 GTP. Hidrolisis GTP menyebabkan terputusnya rantai peptida dari tRNA pada P site dan menyebabkan lepasnya tRNA dengan subunit pada ribosom. Dan ini adalah akhir dari proses terminasi eukariotik. Jadi secara umum proses translasi digambarkan sebagai berikut. Awalnya subunit kecil akan mengenali initiation site pada mRNA. Kemudian inisiator tRNA akan masuk pada P site dan subunit besar akan membentuk kompleks dengan subunit kecil ribosom. Setelah itu amino asid tRNA akan masuk ke kompleks ribosom melalui A site dan membentuk ikatan peptida antar asam amino sehingga terjadi proses elongasi dari polipeptida. Proses ini akan terus berlanjut sampai ketika ribosom mencapai stop codon. Ketika mencapai stop codon, maka proses translasi telah berakhir dan subunit besar dan subunit kecil serta rantai polipeptida akan terlepas. Setelah proses translasi berakhir, polipeptida baru secara spontan melipat menjadi konformasi aktif. Proses pelipatan atau folding ini dibantu oleh protein chaperone. Seperti kita lihat pada gambar ini, protein chaperone akan membantu proses folding, menghasilkan correctly folded protein. Namun, jika terjadi incorrectly folded protein, akan dibantu dibetulkan kembali oleh molekular chaperone yang lain, seperti ditunjukkan oleh gambar ini. Selain folding, pada proses post-translasi juga dilakukan proses modifikasi yang lain, seperti penambahan kofaktor atau terjadi covalent modification melalui reaksi glikosilasi, fosforilasi, dan asetilasi. Selain itu, pada proses post-translasi juga dimungkinkan terjadinya binding antara satu protein dengan protein yang lain membentuk multi subunit protein, seperti ditunjukkan oleh gambar ini. Selain itu, beberapa protein merupakan target dari organel sel. Proses ini terjadi melalui signal sequence.
pada polipeptida. Pada saat protein menuju retikulum endoplasma, sinyal sekuen yang biasanya berupa kelompok asam amino pada N-terminal dari polipeptida dibuang dari final protein setelah proses translasi. Setelah kita mempelajari proses ekspresi gen, mulai transkripsi dan translasi pada prokariotik dan eukariotik dapat disimpulkan sebagai berikut. Pada struktur dari eukariotik protein coding gen digambarkan pada gambar ini. Terdapat regulatory sekuen yang mengontrol kapan dan di mana ekspresi terjadi. Kemudian ada sekuen promoter dan enhancer yang akan mempengaruhi laju transkripsi untuk menghasilkan pre-mRNA yang kemudian dapat dimodifikasi lebih lanjut untuk menghilangkan intron, kemudian penambahan ujung 5 cap dan poly-A tail. Setelah itu, proses translasi akan menghasilkan satu protein. Di sini kita lihat satu mRNA mengkode pembentukan satu protein. Ini yang disebut sebagai monosistronik. Sementara struktur dari prokariotik operon protein coding gen ditunjukkan pada gambar berikut, di mana regulatory sekuen mengontrol kapan ekspresi terjadi, kemudian ada promoter, operator, dan enhancer region yang berfungsi untuk meregulasi laju transkripsi untuk menghasilkan mRNA. Selanjutnya, mRNA akan ditranslasikan menjadi protein. Satu mRNA bisa mengkode lebih dari satu protein. Ini yang disebut sebagai polysistronik. Kita sudah mendiskusikan bagaimana proses translasi dan post-translasi terjadi baik pada organisme prokariota maupun eukariota. Semoga kuliah hari ini bermanfaat. Sampai jumpa.